Allah melihat manusia semakin jahat dan setiap maksud pikiran dari hatinya selalu menuju ke arah kejahatan. Allah berfirman, Aku akan memusnahkan manusia yang telah Aku ciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun binatang, yang merayap dan burung-burung di udara. Sebab Aku menyesal telah menciptakan mereka. Namun Nuh mendapat perkenanan di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Halo sobat-sobat cilik, kembali lagi di channel Berufan STPK. Tahu kan moto Berufan STPK? Bertumbuh, berkembang, dan semakin cinta Tuhan. Adik-adik, sobat-sobat cilik, hari ini kita akan mendengarkan cerita narasi tentang siapa? Ayo. Ini adalah Nuh. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nuh. Sudah pernah dengar tentang Nuh? Sebelum saya menceritakan cerita tentang Nuh, saya mau absen dulu nih. Di sini ada siapa yang udah hadir ya? Ada Marcelino sudah hadir. Siapa lagi nih? Oh, Marcelina udah ada. Marcelina. Yudita. Oh, Yudita di belakang. Siapa lagi nih? Ya, terlambat ini. Ayo Ronald masuk. Ronald udah sarapan? Bagus. Sarapan tadi apa? Bubur jagung. Wah, enak dong bubur jagung. Diantar sama orang tua ya tadi. Ya, gak apa-apa. Duduk dulu. Wah, kakak senang sekali nih. Semuanya sudah hadir di sini. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Seno. Kakak adalah mahasiswa semester 3 di STPK. Tadi kakak udah ceritain sama teman-teman yang ada di sini, Ronald. Kakak mau ceritain tentang Nuh. Sudah tahu cerita tentang Nuh? Sudah. Belum. Nuh itu siapa coba? Kok tukang kayu? Bukan tukang kayu. Itu cerita lain lagi. Bukan tukang kayu. Nuh ini adalah cerita tentang apa? Sudah ada yang pernah dengar? Ya, air apa? Bukan air comberan. Air bah. Jadi kita akan mendengarkan cerita mengenai Nuh tentang kisah air bah. Mau tahu kisahnya? Simak berikut ini. Sobat-sobat cilik, pada waktu zaman Nuh masih hidup, itu dikatakan bahwa manusia itu semakin jaim, bukan semakin jaim, semakin jahat. Jadi karena manusia semakin jahat, akhirnya Tuhan ingin menghukum manusia melalui hukuman apa? Air apa? Bukan air combel. Tadi udah ada yang jawab. Ayo, apa? Ulangi lagi. Air bah. Iya benar, air bah. Ingat-ingat ya. Tuhan itu ingin menghukum manusia yang udah jahat di zaman Nuh itu dengan cara air bah. Nah, tapi Tuhan melihat ada satu orang yang baik banget kayak kakak Seno. bercanda begitu aja protes. Ini apalagi nih yang ini siapa namanya? Rio, protes aja. Enggak bercanda. Jadi ada satu orang pada waktu itu yang sangat baik, Nuh dan keluarganya. Ayo keluarganya Nuh siapa aja? Ayo. Nuh itu kira-kira udah punya istri belum ya? Nuh kok duda? Bukan duda. Nuh nggak duda. Nuh itu punya istri. Siapa anak-anaknya? Ada siapa? Bukan Marcelinus mah anaknya Pak Bagas sih. Gimana sih? Ada anaknya namanya Sem, Ham, dan terakhir ya bukan Yakobus itu nanti beda lagi. Yakobus, waduh ini gimana sih orang tuanya ngajarin? bercanda. Yang terakhir itu namanya adalah Yafet. Jadi ada 3 anaknya namanya Sem, Ham, dan Yafet. Ingat-ingat ya. Anaknya ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Nuh sekeluarga ini pada waktu itu adalah orang-orang yang benar di mata Allah. Lalu singkat cerita, Tuhan itu kan mau menghukum manusia dengan air bah karena saking jahatnya. Ya akhirnya Nuh diberikan tugas oleh Allah untuk membangun bahtera. Udah pernah lihat bahtera belum? Bahtera itu sama dengan kapal yang besar banget. Ya pokoknya sebesar gunung lah pokoknya lah. Bisa memuat berbagai hal di dalamnya. Nah lalu Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera.
Lalu Nuh membuat bahtera yang sangat besar itu. Ia memasang semua yang diperlukan untuk bahtera itu. Ceritanya Nuh itu kan sedang memaku salah satu bagian dari bahtera itu, ya entah itu tiangnya atau atapnya gitulah. Lalu dipaku tok tok tok, bukan tek itu tukang bakso Rona, aduh tok tok tok, ya ampun, ini saya punya anak sekolah dulu lucu semua ya. Tok 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 gitu suaranya, tok 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 tok. Lalu tiba-tiba datang ada dua orang, ini apa namanya, sontoloyo. Ada dua orang sontoloyo masuk, dua orang masuknya nih, tiba-tiba masuklah dua orang. Ada dua orang masuk. Wah, ini kelihatannya mukanya tuh serem, sobat-sobat kecil, serem. Terus mereka menegur Nuh, mereka bilang, Nuh, kamu ngapain sih siang-siang bolong kok bikin bahtera? Memangnya mau ada hujan gitu, siang-siang panas gitu kan? Ceritanya ini buat bahteranya di Semarang, adik-adik. Bercanda, bukan di Semarang. Nanti kamu ceritain sama orang tua tuh di Semarang, bukan panasnya kayak di Semarang gitu loh. Nah, mereka tuh negur Nuh itu, kamu ngapain sih kok buat bahtera siang-siang bolong gitu, panas-panas lagi, gak ada hujan kok bikin bahtera. Tapi Nuh diam saja dalam hatinya, karena dia tahu kalau itu adalah perintah Allah, benar, itu adalah perintah Allah dan dia taat melakukannya. Lalu yang satu bilang lagi nih, yang cewek nih, tadi yang bilang itu yang cowok, namanya Pak Jono. Namanya Pak Jono. Nah, ini yang cewek Bu Joni gitu. Bu Joni lalu negur si Nuh lagi. Cowok nggak ada kerjaan, gabut gitu kan. Siang-siang nggak ada kerjaan, bikin bahtera. Tapi Nuh diam saja dalam hatinya. Kasihan ya Nuh ya. Dia taat sama Allah tapi diejek sama orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Nah, sobat-sobat cilik, nanti kita lihat apa yang terjadi. Setelah kedua orang yang sontoloyo tadi ya udah pergi, lalu Nuh melanjutkan pekerjaannya dan jadilah bahteranya. Tuhan benar-benar menepati janjinya untuk menghukum manusia yang jahat tadi dengan air bah. Tapi sebelum air bah itu datang, Tuhan bilang sama Nuh kalau untuk mengumpulkan semua makhluk hidup ke dalam bahteranya, termasuk dengan keluarganya. Lalu masuklah istri dari Nuh ke bahtera. Nah, masuk. Tadi siapa anak pertama dari Nuh? Sem, ya benar, masuk ke bahtera. Nah, mereka ini masuk ke bahtera dulu, sobat-sobat kecil. Lalu siapa tadi anak kedua? Ya, Yafet atau Ham? Ham ya, Ham. Oke. Masuklah ke dalam bahtera. Susah ya, sobat cilik. Iya, bikinnya aja susah loh ini. Ini bikinnya berapa nih? 2 abad? enggak. Cuma sebulan kok. Masa ya sampai 2 abad. Yang terakhir, Yafet masuk ke bahtera. Ya, setelah semua keluarga Nuh masuk, lalu masuklah para makhluk hidup tadi ke dalam bahtera. Nah, kira-kira yang masuk siapa duluan ini? Oh, dari kejauhan terlihat ada sosok hewan yang tinggi, kakinya panjang, lehernya panjang. Ayo, kira-kira ini hewan apa ya? Hewan apa? Pernah lihat? Pernah ke kebun binatang nggak? Ada sobat-sobat kecil. Pernah ya? Apa ini? Tante jerapah. Iya, tante jerapah. Ada tante jerapah sama om jerapah masuk. Tik masuk. Lalu dari kejauhan ada lagi tuh, datang lagi. Ada yang badannya gede banget, telinganya itu panjang, lalu hidungnya itu panjang juga. Siapa lagi kira-kira? Om gajah sama tante gajah. Masuklah mereka. Masih ada lagi. Kira-kira siapa yang masuk ya? Suara apa itu juga? Bukan suara orang-orang. Ada suaranya nggak mirip ya kayaknya ya.
apa ya suaranya ya, kayak Om Dilan itu loh, kayak Om Dilan, tahu kan Om Dilan? Oh iya benar, singa. Ada singa. Halo tante sama Om singa, mereka mau masuk ini. Gimana, siap masuk enggak? Cuma bilang aja. Tante Om singa, semuanya udah disuruh masuk belum? Mereka kan rajanya hutan, jadi mereka yang komando. Ditanya nih sama Nuh, siap komandan, semuanya sudah diperintahkan untuk masuk, tapi masih ada 2 rombongan di belakang. Oh gitu, oke masuk. Ternyata benar tuh, di belakang masih ada 2 rombongan lagi. Siapa ya? Ada Boni sama Bono. Ini 2 gorila yang paling ganteng dan paling cantik. Halo Bono Boni, kira-kira sudah masuk semuanya belum ya? Masih ada yang ketinggalan di belakang? Masih ada yang ketinggalan di belakang. Katanya masih ada yang ketinggalan di belakang, sobat-sobat cilik. Tapi Nuh dan keluarganya itu lama sekali dulu. Ini beneran nggak ya? Rombongan terakhir ini ada nggak sih? Katanya Om Bono sama Tante Boni tadi katanya ada, tapi kok lama banget. Lama ditunggu sobat cilik. Ternyata yang datang terakhir itu siapa? Sobat kecil. Ya ternyata yang datang itu Om Tono sama Tante Tony. Tante Tony itu. Om Tony sama Tante Tono. Jadi Tony Tono. Ternyata mereka ini bekicot. Ya pantes aja sobat kecil, mereka paling lamban, mereka yang terakhir. Orang mereka itu kan hewan tersantai di dunia, jadi mereka ya terakhir. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting semuanya udah masuk. Lalu benarlah terjadi, sobat kecil, hujan yang sangat deras terjadi dan air bah melingkupi seluruh permukaan bumi. Hanya Nuh yang selamat, beserta semua yang bersamanya di dalam bahtera. Allah mengingat Nuh serta mereka yang bersamanya di dalam bahtera dan membuat permukaan air menurun. Jadi terjadinya air bah itu selama for your info, itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Lama ya? Lama banget. Nah, selama 40 hari 40 malam terjadinya hujan itu baru terjadilah banjir. Lalu keluarga Nuh, ada Sem, ada Ham, dan Yafet, mereka menunggu sampai air bah itu mereda. Nah, mereka juga menunggunya lama itu. Adalah 150 hari. Lama ya? Lama. Nah, setelah itu Nuh kan penasaran. Apakah air bah itu sudah turun atau enggak. Jadi dia mau keluar dari air bah itu, dia mau lihat keadaan daratan. Nah, caranya gimana ya kalau mau mengukur daratan itu kering? Caranya ternyata gampang, sobat kecil. Nuh mengirimkan terlebih dulu burung gagak. Jadi dia mengirimkan burung gagak terlebih dulu untuk tahu apakah daratan itu kering atau tidak. Tapi kalau yang kalian ketahui kan, Nuh itu kan ngirimnya itu kan pakai apa itu, jasa pos ya. Burung merpati maksudnya. Burung merpati ya, bukan. Ternyata di Alkitab itu dikatakan Nuh itu pertama mengirimkan caranya bisa mengukur daratan itu kering atau bukan itu pertama pakai burung gagak dulu. Jadi dia kirim pakai burung gagak tuh biar tahu keadaan daratannya tuh gimana. Nah, dia kirim dulu tuh burung gagak biar tahu keadaan daratan gimana. Tapi ternyata keadaan daratan juga belum kering. Dengan diskusi dengan anak-anaknya ini, lalu dia mengirimkan burung merpati. Pertamanya Nuh itu mengirim burung merpati itu bukan hanya sekali, sobat kecil. Jadi dia berulang kali tuh ngirim merpati untuk ngecek daratan itu udah kering atau belum, sobat kecil. Iya, jadi bukan hanya sekali. Seminggu ditunggu lagi. Kayak nunggu itu jodoh yang gak datang. Kalian jangan punya pacar dulu ya, biar kakak aja yang punya pacar. jangan lo masih kecil. Maksudnya nanti kalau besok gede boleh pacaran. Kalau sekarang jangan dulu mikirin sekolah ya, ya pokoknya kalian bergaul sama semuanya. Jangan membanding-bandingkan atau mengkhususkan diri.
ini aku harus teman sama siapa dulu, akhirnya aku harus teman sama siapa dulu. Pokoknya semuanya berteman. Oke. Jadi ya itu akhirnya membawa sesuatu dari daratan. Apa yang dibawa? Yang dibawa itu ranting. Jadi dengan dia membawa ranting, berarti kan daratannya udah kering. Nah, akhirnya Nuh percaya bahwa daratan itu sudah kering. Dan keluarga Nuh bersama dengan semua makhluk hidup di dalam bahtera memutuskan untuk keluar dari bahtera. Tunggu, akhirnya tiba. Air bah mereda dan semua keluarga Nuh dan semua makhluk hidup yang di dalamnya akhirnya bisa keluar dengan lega. Ada Nuh, istrinya, siapa tadi anak-anaknya, ayo hafal tiga-tiganya langsung hafal, nanti saya kasih hadiah, beneran saya kasih hadiah. Ya jangan mikirin hadiahnya dulu, pokoknya nanti ada itu. Sam, Ham, ya betul, bener ini, ada ini siapa, Mas Christopher nih. Dek Christopher kok Mas Christopher, tua banget ya Mas Christopher. Dek Christopher, bener Dek Christopher, ya bener. Sam, Ham, ya keluar. Semua makhluk hidupnya juga keluar dari bahtera. Wah, senang, pokoknya semuanya senang karena air bah sudah mereda. Tapi semua itu belumlah usai. Artinya, biarpun air bah sudah reda, biarpun Tuhan sudah menghukum manusia-manusia yang jahat tadi, Tuhan merasa menyesal. Karena apa? Karena ia sudah mendatangkan air bah kepada manusia. Maka Tuhan bersabda kepada Nuh bahwa dia akan memberikan tanda di langit, bahwa dia tidak akan melakukan lagi hal yang demikian. Dia tidak akan lagi mendatangkan air bah kepada manusia. Karena apa? Karena semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan muncullah sebuah tanda yang sangat-sangat indah. Sampai sekarang pun masih ada, sobat kecil. Apa itu? Ya, muncullah pelangi di matamu. Pelangi di langit, pelangi di matamu itu judul lagu, beda lagi. Pelangi di langit. Indah sekali. Inilah tanda kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penyelamat dunia. Tepuk tangan, ceritanya udah selesai. Snack, yalah belum apa-apa kok udah minta snack, doa dulu dong, doa dulu. Iya, nanti dipimpin sama sama Kak Katrin ya. Oke, ceritanya udah selesai. Nah, tapi pesannya tadi apa? Sobat kecil, pesannya. Iya, pesannya adalah adik-adik diajak untuk selalu berbuat baik dengan sesama, dengan orang tua, dengan teman-teman juga. Apapun yang terjadi, semua itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Jadi berbuat baiklah mulai dari sekarang, seperti keluarga Nuh, Sam, Ham, dan Yafet dan istrinya. Ya, jangan seperti para sontoloyo ini tadi yang tidak mempercayai apa yang menjadi sabda Tuhan. Ya. Pokoknya apapun itu berbuat baiklah. Ya, kalau kamu pinjam pulpen ya pinjam pulpen yang baik-baik. Jangan terus merampas punya temannya. Kalau kamu pengen mainan sama adikmu ya gantian. Jangan terus saling rebutan. Ya, gitu ya. Pokoknya baiklah sama semua yang di sekitarmu. Pasti mereka juga akan memberikan yang terbaik sama kamu. Yeay, tepuk tangan. Ronald masih betah ya? Loh, kamu jangan baperan gitu. Loh, kamu mukanya cemberut. Kenapa? Oh, gak sabar kamu nunggu snack. Ya, gak apa-apa ya. Ya, bentar lagi kok snacknya nanti, sebentar lagi. Ya, terima kasih itu. Kak Simo pamit ya. Kak Simo pamit. Besok kita jumpa lagi di kisah-kisah yang lebih inspiratif, lebih menarik lagi. Salam Bible Fun STPK. Bye-bye. Sejak itu, Allah tidak pernah lagi mengadakan air bah untuk membinasakan kehidupan. Tuhan membuat busur di awan untuk mengingat perjanjian kekal ini.